Sudah siap? Yes. Bisnis Talk episode 2 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam semangat pagi, selamat malam ya. Semangatnya pagi, Pak. Semangatnya pagi ya. Oke, Oke, semangat pagi, selamat datang ya di Jatim News Business Talk Podcast dengan saya Alim di sini ya. Oke, Pak Tommy. Saya panggil Pak Tommy apa Mas Tommy? Yo Catur Oh, Yo Catur Utomo, oke. Ada Tomnya jadi Oh panggilan. iya, karena itu kita- panggilan gaul, Pak. Panggilan kita dulu ya, Iya. waktu gaul ya. Waktu masih kecil. Masih kecil. Oke. Selamat datang ya Mas Tommy di studio kami. Terima kasih undangannya, Pak. Ya, sama-sama. Salaman dulu dong kita. Wah. Oke, ya. Kalau mas salaman di skenario dulu dong tadi. Iya, oke. Gimana, Kita di gimana? Jatim News saat ini Iya, iya. sedang akan membicarakan tentang trading. Ya, trading ini luar biasa sekali karena kita melihat banyak peristiwa, banyak kejadian yang mungkin diawali dengan ketidaktahuan, ketidakmengertian para pelaku-pelaku transaksi di bidang. Ya, Mas Tommy, kita sering melihat banyak mungkin teman-teman atau yang belum mengenal tentang trading. Bisa sedikit diceritakan bagaimana trading ini supaya lebih sehat ya, gitu, Mas Tommy? Lebih sehat. Ya. Emang pernah sakit ya? Banyak saya mendengarnya teman-teman tetangga apa keluarga Oke, yang oke. kena dampaknya gitu. Oke. Mas Yoyo bisa sampaikan. Sebenarnya dua pokok aja ya yang mungkin teman-teman semuanya bisa mendapatkan wacana baru. Sebenarnya bukan wacana baru, tapi ini sebuah logika yang wajar-wajar saja sebenarnya. Tapi banyak diabaikan. Karena apa? Kita ini sering diiming-iming oleh profit yang besar, diiming-iming tentang kemudahan-kemudahan bekerja, tetapi mempunyai profit yang luar biasa. Ini sebenarnya penyakit yang wajar bagi manusia ya. Cuman tolong ada dua hal aja yang menjadi bekal teman-teman sekalian. Pertama adalah regulasinya. Jadi apapun bisnisnya, apapun iming-iming sebesar apapun yang disampaikan oleh informasi apapun, pertama tanya regulasinya seperti apa. Dan regulasi itu harus persis sama dengan bidang usahanya. Nah ini yang banyak terjebak ya teman. Jangan khawatir, tentang regulasi ini di Indonesia ini sudah diwadahi oleh pemerintah. Dan semua pemerintah Indonesia ini sudah diwadahi oleh pemerintah. Dan semua pemerintah punya websitenya masing-masing. Jadi tidak perlu sertifikatnya mana, pakai fisik ya Pak ya. Tinggal searching aja di websitenya, di sana pasti terdaftar di sana. Kalau enggak ya tahu sendiri akibatnya nanti. Yang kedua apa? Edukasinya. Bisnis apapun di dunia ini ya, kalau kita hanya coba-coba, kalau kita sekedar tahu tergiur oleh profit kemudian langsung masuk tanpa harus mengerti apa itu sebenarnya, kan sama halnya kebodohan kita yang menjerembab kita. Jadi yang kedua adalah edukasi. Jadi cari suatu bisnis yang ada edukasinya. Edukasinya itu bagaimana? Bisa juga secara umum dan juga secara khusus. Jadi dua hal ini ada banyak sekali ya tentang broker-broker, pialang-pialang perusahaan jasa perdagangan yang ada di Indonesia ini ratusan. Itu legal semua. Tapi kalau tidak ada edukasinya, kita akan terjebak di situ. Ya. Ini yang sepanjang saya tahu banyak orang terjerumus itu karena ketidaktahuan. Mahal sekali ketidaktahuan. Nanti setelah rugi, setelah itu baru sadar. Ya, jadi jangan sampai. Kita sering melihat ada penawaran trading yang berbasis robot. Bagaimana Anda melihat itu? Robotnya bisa dilihat ya. Maksudnya melihat orang yang kena tipu gitu lah ya. Iya. Kasihan gitu. Lah ya, kalau Kasihan. melihat kondisi seperti itu kan robotnya bisa dilihat nggak gitu ya. Banyak orang yang ngomong, oh ini trading robot, oke, sebulan 10% langsung injekan, langsung investasi. Tapi robotnya itu seperti apa sih? Cara kerjanya seperti apa sih? Mohon maaf ya, mohon maaf. Pesugihan saja itu punya cara kerjanya, punya trading rule-nya, punya aturannya. Nah ini banyak orang yang terjerumus masuk investasi pokoknya diiming-iming 10%, 20% sebulan beres, tapi nggak tahu cara kerjanya. Coba di logika saja. Nah, oke. Sekarang mau ke teknisnya. Yes. Masuk. Kalau ke teknis, bisa nggak kita melihat robotnya? Robot itu apa? Robot itu adalah sistem otomatis. Kita punya AC, itu juga robotik sebenarnya. Kenapa? Oh 5 menit mati sendiri. Lampu merah itu robotik.
55 detik hijau, 50 detik merah, kuning. Itu semua robotik. Nah, apa yang dimaksud robot di dalam trading adalah artificial intelligence. Di situ adalah sistem otomatis untuk bisa bertransaksi sendiri. Otomatis ada apa di situ? Di situ ada software-nya. Software itu berupa apa? Ya bisa dilihat software. Kalau software yang perangkat lunak ya, itu ya di dalam filenya ada. Kalau kita dapat filenya, dapat CD-nya, CD tentang algoritma robotik itu, kemudian kita bisa tes di situ, kita bisa tesnya itu dengan cara backtest, dengan cara forward test, dan kita tahu betul cara kerjanya. Ya, kita tahu cara kerjanya. Di kala mana sih ini beli, di kala mana sih ini jual, semua ada algoritma yang tertata dengan rapi. Hanya saja robot atau software otomatis trading ini adalah mewakili pemikiran-pemikiran kita. Jadi 100% sebenarnya pemikirannya dari manusia itu sendiri, hanya diimplementasikan dalam sebuah software. Ini yang tidak disadari oleh teman-teman yang hanya tergiur oleh profit, oleh keuntungan dengan mudah. Tidur saja dapat uang, tapi tidak tahu belakangnya itu seperti apa. Jadi kalau Anda ditawari oleh seseorang atau apapun, ditawari robot trading, lihat aja filenya seperti apa, bisa backtest sendiri, bisa setting-setting sendiri. Hanya kita direkomendasikan setting terbaik seperti apa, jurnalnya bagaimana. Nah ini yang penting sekali jurnal. Sebenarnya itu ada, nanti akan kita bahas, tapi tidak masalah. Jurnal trading itu sangat penting untuk kita bisa lihat bagaimana resiko maksimal di dalam sebuah, sangat penting untuk kita bisa lihat bagaimana resiko maksimal di dalam sebuah rangkaian trading plan itu sendiri. Banyak orang bilang, loh kalau misalkan trading kan tinggal lihat aja stop lossnya berapa, itu berarti resiko yang akan ditanggung, lotnya aja diatur. Tapi tidak cukup demikian. Itu pemula berpikiran seperti itu. Tetapi resiko trading itu dilihat dari serangkaian trading plan itu yang sudah di jurnal sekian tahun. Penurunan terdalam, range-nya terdalam dari equity atau balance itu berapa? Itu yang sebenarnya resiko yang ditanggung dalam sebuah rangkaian trading plan. Bukan stop loss-nya berapa. Kalau stop loss 10 kali kan berarti ini drawdown-nya, ini resikonya. Kemudian untuk mengamankan profit bagaimana? Mengamankan modal ya terutama dengan money management yang baik. Jadi ada 4 hal yang bisa kita pelajari ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan automatic trading itu dalam 4 hal ini hanyalah dalam sisi trade management saja. Ini yang terakhir, trade management itu. Di atasnya apa? Risk management, mengamankan modal. Kalau trade management tadi kita lihat akurasi dari strategi trading plan yang ada di dalam algoritma itu. Kalau risk management, amankan modalnya. Bagaimana lot trading plan yang ada di dalam algoritma itu. Kalau risk management, amankan modalnya. Bagaimana lot yang ideal itu bagaimana. Kemudian money management itu dalam serangkaian. Jadi kita harus siap sebelum trading itu, sebelum posisi, sedang posisi, dan sesudah melakukan posisi. Maksud saya posisi itu transaksi ya bagi teman-teman yang awam ya. Sebelum melakukan transaksi, sedang melakukan transaksi, dan setelah melakukan transaksi ini harus terukur dan kita terencana. Itu namanya money management. Dengan tujuan apa? Meminimalisasikan loss atau kerugian dan memaksimalkan profit atau keuntungan. Kemudian yang paling penting dalam 4 hal ini adalah mindset management, psikologisnya. Bagaimana kita bisa disiplin, bagaimana kita bisa melakukan sebuah rangkaian trading plan itu dengan konsisten, kalau tidak dengan mindset manajemen yang baik. Intinya apa mindset manajemen itu? Percaya diri. Percaya diri bahwa trading plan saya ini nanti tidak mengalami kerugian di luar apa yang sudah diukur. Percaya diri bahwa trading plan ini mempunyai akurasi yang sekian. Percaya diri bahwa modal saya aman. Percaya diri bahwa saya akan melakukan buy ketika seperti ini. Ini akan mendapatkan probabilitas keuntungan yang lebih banyak. Jadi di dalam sebuah trading itu, kita tidak ada strategi yang sangat sakti yang bisa 100% benar. Sebenarnya tidak hanya di dalam trading teman-teman.
Di dalam bisnis apapun itu punya resiko. Cuman kadang kita ini berpikir profitnya dulu, tidak resikonya dulu. Ini yang sangat membahayakan. Jadi MMRT management, mindset management, money management, risk management, dan trade management. Itu aja. Kalau tidak bisa menguasai itu, jangan coba-coba deh trading. Itu aja saran saya. Mending kita bertani aja. Gitu ya, iya. Kalau memang kepingin, artinya seperti yang saya bilang tadi, Mas Yoyo, ya. Teman-teman, sahabat-sahabat kita di luar sana, para investor yang ingin memulai sebuah trading yang sehat, anggaplah mereka ini sudah pernah trading tapi dia loss, kemudian menggunakan robot juga loss, kemudian juga mengikuti seminar-seminar juga dia loss. Apa yang paling pas untuk teman-teman kita, sahabat kita seperti itu yang mengalami itu? Ya, sebenarnya itu sudah terjawab dari serangkaian cerita saya tadi. Loss itu karena apa? Kita coba evaluasi diri ya saat belajar. Kebanyakan orang belajar itu mencari strategi yang ada bagaimana. Kalau di YouTube ada kesaktian trading plan bla 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 bla. Kalau di YouTube ada kesaktian trading plan bla 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 bla. Oh, langsung dia jalan tuh. Jarang orang yang bilang seceng itu psikologis trading yang bagus seperti apa. Nah, ini jarang. Padahal kita belajar itu harus 4 hal ini terpenuhi. Psikologis atau mindset tadi. Yang kedua adalah money management. Yang ketiga adalah risk management. Yang keempat adalah trade management. Modal yang bisa dirasa aman untuk bisa transaksi. Ya. Seperti apa? Soal modal ya teman-teman. Ya. Modal itu kan dalam money management. Modal itu di dalam risk management. Otomatis sangat berkaitan sekali dengan trade management. Pokoknya kalau kita ngomong trading, 4 hal ini harus kita sampaikan. Secara psikologis, modal. Kira-kira modal yang tidak mengganggu psikologis kita apa? Berapa? Kesediaan modal yang tidak mengganggu cash flow kita itu berapa? Jadi tidak hanya modal berani. Banyak teman-teman yang modal berani, nggak apa-apa, saya modal 10 juta saja, 1 lot, nggak apa-apa. Tapi kan tidak seimbang dengan money manajemennya. Yang kedua, kita harus seimbangkan money manajemennya. Apakah trading plan kita sudah siap dengan money management dengan modal 10 juta? Kemudian risk management. Risk management ini mengukur resiko dulu, yang namanya drawdown maksimal tadi. Kalau secara manual ya, kalau drawdown maksimal kan kebanyakan dengan robot algo trading, expert advisor atau algoritma automatic trading. Tapi secara awam untuk kita bisa melihat drawdown maksimal itu cukup simpel. Jadi ketika kita maksimal itu cukup simpel. Jadi ketika kita menangkap trading plan, strategi A pakai moving average misalkan, buy sell, kita lakukan aja dengan akun demo sehari-hari. Ketika memenuhi syarat, kita buy dengan TP SL yang kita sudah komitmenkan. Tiap hari begitu, minimal 100 transaksi. Setelah 100 transaksi, kita all history. Kalau di laptop ya harus pakai MetaTrader Android Windows ya. Klik kanan history, itu all history, kemudian report saja di sana, send reportnya, lihat resultnya, hasilnya. Di situ ada drawdown maksimal balance. Jadi itu kita bisa melihat penurunannya berapa. Itu penting untuk mengetahui. Sangat amat penting sekali. Ketika misalkan, trading plan saya ini ternyata mempunyai drawdown 1000. Nah kalau modal 1000 kan langsung ambles, bos. Memang jurnal setahun terakhir tidak akan sama dengan jurnal setahun ke depan. Ini yang perlu disclaimer-nya. Tetapi kita belajar mengukur risiko itu dari mana kalau tidak dari sejarah? Seorang ilmuwan pun yang sedang belajar meneliti itu semuanya mempelajari tentang sejarah-sejarah. Sejarah dulu ilmuwan A meneliti B, bagaimana sih ceritanya? Ya kita ini apa, meneliti sejarah transaksi yang ada. Itu pun tidak cukup, Pak Alim ya. Tidak cukup hanya kita memandang drawdown maksimalnya, karena itu mempunyai resiko tinggi. Ketika kita modal sama dengan drawdown maksimal itu masih kategori resiko tinggi. Yang resiko menengah bagaimana? Dikali-kali 5 kalinya dari drawdown modalnya yang kita butuhkan. Kalau kita ingin nyaman dengan resiko yang rendah, kita kalikan 10 kalinya drawdown.
Jadi modalnya berapa? Tergantung trading plan kita juga. Trading plan kita itu di jurnal, kemudian berapa drawdownnya, kita kalikan 5 atau 10 tergantung kesiapan psikologisnya, tergantung kesiapan ekonomi atau sekelilingnya. Jadi risk management itu juga memperhatikan lingkungan kita. Itu uang dari mana? Dari gaden motor, gaden rumah, tiap bulan cicilannya berapa, kira-kira memberatkan atau enggak, itu sangat berpengaruh. Keseimbangan 4 hal ini sangat berpengaruh. Jadi kalau kita trading, kita nggak boleh pinjam ya? Kira-kira begitu atau gimana? Tidak juga demikian. Nggak juga demikian? Tidak juga demikian. Wah, ini menarik. Ya, Tidak lanjut. juga demikian. Misalkan kita pinjam 100 juta, Yes. cicilan 5 juta. Yes. Tapi kita punya trading plan dengan drawdown yang sangat rendah, misalkan cuma 5 juta. Dengan recovery factor. Nah, saya sampaikan lagi recovery factor. Suatu rangkaian trading plan itu yang mempunyai kesaktiannya itu bisa diukur dengan namanya recovery factor. Recovery factor itu rumusnya net profit. Suatu rangkaian trading plan itu yang mempunyai kesaktiannya itu bisa diukur dengan namanya recovery factor. Recovery factor itu rumusnya net profit dari serangkaian trading plan itu dari jurnal yang ada dibagi dengan drawdown maksimal. Semakin tinggi recovery faktornya, semakin sakti, maka kita membutuhkan modal yang semakin rendah dan aman. Relatif aman yang saya maksud, tidak aman 100%. Kita nggak bisa mengatakan di dunia ini nggak ada hal yang pasti. Cuma kita ini kan berusaha. Kalau sudah berusaha recovery factor, berusaha drawdown maksimum, tetap rugi. Tinggal tunggu waktunya kita profit nantinya. Jangan sampai rugi-rugi itu habis dulu sebelum masanya panen. Semua kan bertani pun juga kita mengeluarkan duit dulu. Anggap kerugian-kerugian itu menjadikan sebuah modal dulu di awal. Tapi memang ada juga yang begitu trade langsung profit, tapi harus tetap siap pengamanan modal itu. Jadi kalau pertanyaan tentang modalnya berapa, kesiapan Anda berapa, yang tidak mengganggu berapa, trading plan-nya berapa drawdown-nya, recovery faktornya bagaimana, sudah disiapkan belum money management dan risk management. Gak usah khawatir terlalu pusing-pusing teman-teman. Nanti datang aja, misalkan mau cari mentor, mau kita belajar, searching aja edukasi. Jadi boleh belajar bareng ya? Ya, belajar bareng. Secara online pun Gratis teman-teman. Gitu ya, wah luar biasa ya, gratis ya untuk. Jadi begini ya Mas, saya melihat banyak sekali korban. Ya, kita udah tahu lah, luar biasa sekali korban-korban berjatuhan investasi bahkan mungkin nilai sampai triliunan. Dengan judul apa? Robot trading. Nah, kebanyakan saya melihat teman-teman kita para pelaku, para investor ini tidak memahami bahwa itu meta adalah meta yang maaf ya, kalau saya bilang itu bodong. Bagaimana? Ada tips supaya bisa mengetahui bahwa itu meta bodong? Regulasi dulu bosku. Siap. Kalau sudah regulasinya enggak, ngapain diteruskan? Kalau saya diiming-iming orang, Pak ini Pak sebulan bisa 50% untungnya, regulasi ini bagaimana? Itu melanggar hukum atau enggak? Bagaimana dengan orang bilang, enggak, di luar sana, di Amerika, di mana-mana Kita hidup di mana bosku? Oke. Kita hidup di Indonesia, apakah kita ada masalah langsung terbang ke Jadi, Amerika? jadi itu wajib ya teman-teman sahabat semua, para pelaku, para investor yang ada di luar. Dari awal saja kita wajib. Harus paham bahwa di Indonesia sudah ada regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Bapepti. Anda yang harus mengecek itu semuanya. Bapepti.go.id. Ya, kalau tidak ada dalam list Bapepti, katakan perusahaan itu yang menawarkan, apalagi tidak ada PT-nya, wajib untuk dilaporkan barangkali. Nggak usah dipikir aja, dipikir aja nggak Nggak usah usah. dipikir. Nggak usah dipikir. Tapi Dipikir depan aja. mata ini melihat profit Biarlah luar yang biasa. berwenang aja, biarlah yang berwenang Gitu aja. ya? Kita Ya. cukup melihat, dengerin, nggak usah dipikir, udah. Nggak usah Kalau dipikir. tidak ada regulasi, tidak legal, nggak usah dipikir. Ya, saya juga kepingin sih. Nanti nggak bisa tidur. Betul. Saya kepingin juga ya. Jadi pingin saya tuh begini ya. Pesan barangkali supaya pihak pemerintah regulator dalam hal ini untuk memperhatikan supaya tidak ada korban lagi masyarakat Indonesia yang sudah dengan baik hati, dengan dia sudah belajar tapi akhirnya kondisinya kena iming-iming profit yang menjanjikan dan ternyata metanya itu adalah meta bodong ya, meta yang tidak jelas, tidak teregulasi, bahkan mungkin para oknum-oknum trader juga yang melakukan membuat platform sehingga itu penyebab adanya kerugian yang besar. Ya, tadi ini sudah ditindaklanjuti oleh Bapepti ya dalam ini kan sebenarnya kunci pokoknya pada edukasi, pada literasi. Jadi bulan kemarin itu ada Edukasi dan literasi. bulan Penting. literasi.
kemarin tuh ada bulan literasi perdagangan berjangka. Oleh Pak Putih. Iya. Oke. Itu ada keliling roadshow. Seluruh Indonesia roadshow untuk menyampaikan bahwa Ya, saya harapkan adanya sih tidak seperti hanya adanya, cuma ya. bulan-bulan itu ya. singkat tadi mengenai bla 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 tentang trading. Kalau ada orang, ya maaf ya, kan tidak semua orang kemampuan SDM-nya, intelektualitasnya itu mampu untuk melakukan hal yang seperti yang Mas Yoyo sarankan tadi. Ada solusi buat mereka? Mentor. Satu kata. Satu kata mentor. Untuk melihat mentor yang sehat seperti apa? Ya, dia merangkaikan 4 hal ini kan, mindset manajemennya, trade manajemennya, money manajemennya, risk manajemennya kan. Kalau kita ngomong cuman trading plan, strategi handal, berpikir lagi lah. Karena dunia ini penuh dengan probabilitas. Itu aja. Dinamis. Wah, luar biasa memang. Mentor harus yakin bahwa dia adalah mentor yang sehat dan mentor yang benar-benar bertanggung jawab. Tidak hanya sekedar seperti apa tadi Mas Uli? Memberikan Hanya satu plan pihak saja. saja ya, satu hal saja. Artinya tidak memberikan. Jadi kalau informasi trading benar, itu ya. kan 4 hal tadi, tentang psikologis, tentang money management, tentang risk management, dan trade management. Biasanya kan cuma trade management aja. Di YouTube dan lain sebagainya itu trade management aja. Itu istilahnya trade management ya, yang ada Iya, channel-channel itu. terus strategi, trading plan dan lain sebagainya. Oke. Ini kan satu hal saja. Jadi harus memenuhi 4 hal ini. Oh iya, ada lagi nih. Teman saya, dia melakukan Teman-teman tidak boleh ngasihkan password realnya. Itu aja kuncinya. Kalau teman-teman ngasihkan password realnya, berarti teman-teman yang akan salah sendiri. Jangan menyalahkan orang lain yang mentradingkan itu, tapi yang salah teman-teman sendiri. Ngapain ngasihkan passwordnya? Password itu hanya untuk nasabah. Nasabah tidak boleh ngasihkan ke siapapun. Kalau sudah ngasihkan ya sudah, berarti sudah percaya 100% dan tidak boleh menuntut. ketika ada risiko yang muncul. Iya. Nah, ingat ya, jangan pernah memberikan password ya, password transaksinya, master password ya namanya. Iya, password real. Password real akun. Kenapa? Ketika terjadi risiko loss, jangan pernah menuntut, terima saja dengan lapang dada. Karena itu sudah risiko Anda. Resiko. Ya, harusnya Karena lebih project banyak- juga dinikmati, loh Yes. juga dinikmati gitu. Jadi harusnya lebih banyak edukasi, mengerti tentang literasi, Ya. ya supaya tidak menjadi emosi kalau terjadi loss. Ya, Ya. harusnya ada solusi gitu, Mas Yoyo. Ya. Apa solusi sederhana menurut Mas Yoyo dengan teman-teman atau sahabat-sahabat investor yang kepingin melakukan transaksi tapi lagi-lagi tadi tidak gampang untuk belajar sebuah teknik, sebuah strategi di dalam transaksi forex trading karena ini menyangkut emosional psikis. Ada nggak bantuan selain daripada mentor tadi yang lebih ya sedikit sederhana? Kalau saya nggak capek-capek gitu loh ya. Nggak capek-capek kan? Ya. Sudah saya siapkan namanya Nggak capek-capek gitu loh ya. Nggak capek-capek kan? Ya. Sudah saya siapkan namanya jurnal trading. Saya sudah banyak banyak produk, saya siapkan jurnal tradingnya. Ini risikonya sekian, sekian. Ini contohnya lotnya sekian dan ada live demo account-nya yang bisa dilihat setiap saat. Jadi tidak hanya teorinya, prakteknya sudah saya siapkan. Iya. Jurnal trading ini akan bisa membantu teman-teman lebih percaya diri. Tapi tetap buktikan sendiri. Dibuktikan dan silakan eksekusi sendiri ya. Iya. Melakukan buy sell sendiri, likuidasi sendiri. Menurut Mas Yoyo, saat ini di market Punya tidak bisa kesaktian sebuah trading plan itu hanya dilihat dari 1, 2, 3 transaksi atau 1, 2, 3 benar atau salah. Tapi harus akumulasinya. Nah ini banyak teman-teman yang terjebak ketika mau trading itu selalu bertanya pada mentor, Pak ini nanti mau naik apa turun? ya betul, Selalu seperti itu. Sering. Dan ini sudah mindset manajemennya salah. salah ya. Yang benar pertanyaannya apa? Strateginya bagaimana Pak? Dengan MM bagaimana? Manajemennya harus komplit. Dokter itu ya nggak pintar-pintar amat, nggak sepintar yang kita bayangkan serba tahu, tetapi dia kan melihat data dari laboratorium. Nah, saya siapkan jurnal trading itu sebagai data laboratorium. Nanti tinggal teman-teman mendeteksi sendiri, pilih yang mana strateginya, kemudian deteksi sendiri. Jadi kalau pertanyaan ini naik atau turun menurut strategi apa? Jangan salah. Menurut fundamental kah? Menurut teknikal kah? Teknikal dengan indikator apa? Karena masing-masing punya probabilitas masing-masing.
Misalkan saya memilih indikator A, oh ini waktunya baik, salah ternyata. Indikator B, waktunya baik, benar ternyata. Tapi dikala ini benar, ini nanti salah. Bisa seperti itu ya? Bisa. Bergantian dong ya? Bisa, makanya harus konsisten ini. Sebelum kita melakukan trading plan ini, kita harus jurnal dulu, kita ukur dulu resikonya, lotnya kita sesuaikan, jalan konsisten aja. Jadi pertanyaannya kok turun, mau trading plan apa dulu? Simpel itu. Memang tidak gampang ya Mas Yoyo ya, untuk teman-teman tuh bisa belajar. Yang tidak gampang itu adalah merubah mindset. Mindset? Iya. Kalau sudah dirubah mindsetnya, sudah siap menerima arahan, tapi sebentar lagi ke belakang misalnya lupa. Nah, solusinya apa? Yes. Expert advisory. Oke, ini yang saya tunggu-tunggu deh. Solusinya apa? Yes. Expert advisory. Oke, ini yang saya tunggu-tunggu deh. Expert advisor. Itu Mas Yoyo bisa bantu ya? Bisa. Luar Saya tinggal biasa. dari nol nanti saya bantu. Ya, teman-teman lihat. Yang merasa misalkan, waduh saya ini susah dikasih tahu, saya ini nggak bisa disiplin, Lupaan. lupaan, Iya. khilaf, Yes. khilaf kok terus menerus. Akhirnya kalap. Hah, apa itu? Kalap, abis gila kalap. Kolab. Kolab habis Iya, barunya. iya, iya. Ya. Bisa dibantu ya sahabat-sahabat investor, teman-teman trader di sana yang sudah bolak-balik hancur marginnya, habis marginnya, dibantu oleh Mas Yoyo ya, sharing, Ya. diskusi ya. Jadi tetap tidak ada janji apa-apa di sini ya. Janji pasti profit, janji pasti berlimpah rezeki profitnya. Tapi saya hanya berjanji, saya akan menunjukkan bagaimana cara belajar trading yang benar. Soal yang namanya ke batas ranah bukan manusia. Ya. Tapi manusia apa yang berusaha? Nah, usaha yang benar itu bagaimana? Itu aja sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi nih teman-teman nih, dari awal kalau memang mampu silakan. Mas Yoyo terima kasih atas Sama-sama. Ada pesan-pesan barangkali? Pesannya waspadalah. Waspada dari investasi bodong dan iming-iming yang sifatnya mengatur logika. waktu dan tidak logika. Ya, semua bisa dilakukan kalau teman-teman sahabat investor Serius? mau belajar, mau serius, nanti akan dibantu. Silakan menghubungi. Semoga ini pertemuan yang luar biasa dan harapan saya Mas Yoyo ya, tidak ada lagi terjadi orang yang menitipkan dananya, ada lagi seorang trader mengaku Amin. bahwa dia sebagai orang yang jago. Tidak ada investasi bodong-bodongan. Ada bagi hasil, tidak ada yang bodong-bodong. Dan ingat ya, kalau memang ada yang seperti itu, jangan pernah mendengarkan lagi, jangan pernah melihat lagi. Pikir aja enggak? Mikir aja enggak? Oke. Baik, Mas Yoyo, terima kasih atas kedatangannya di Sama-sama. Jati News. Saya mengucapkan salam sukses, Salam profit. salam profit, salam sehat. Ya, Oke, assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.